Halo sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam studi Alkitab. Studi Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teksnya terlebih dulu. Persoalan lembu emas berawal dari ketidaksabaran bangsa Israel saat menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Narasi menempatkan penyebabnya pada Musa yang mengundur-undurkan waktu turun dari Gunung Sinai. Kesan yang muncul adalah Musa membiarkan umat dalam ketidakpastian menanti dia kembali. Tetapi narasi ini juga memperlihatkan betapa besarnya ketergantungan umat kepada Musa dan ketidakmampuan Harun dalam mengatasi kecemasan dan kekhawatiran umat Israel. Narasi ini dengan tegas memperlihatkan betapa pentingnya seorang pemimpin yang benar-benar dipercayai umat dan yang diyakini mampu memimpin mereka di tengah perjalanan hidup mereka. Kata mengundur-undurkan ini diterjemahkan dari kata boses yang secara harafiah berarti membuat malu atau dikecewakan, dan ini berhubungan dengan keterlambatan. Jadi narator menggunakan kata ini untuk menggambarkan kekecewaan dalam diri umat karena Musa tidak melakukan apa seperti yang mereka harapkan atau mungkin juga yang dijanjikan Musa. Tidak memenuhi harapan ini dianggap sama dengan membuat malu. Perasaan kecewa inilah yang membuat mereka mengambil keputusan untuk meminta Harun membuat Allah untuk mereka. Penggunaan kata yikahel dari kahal yang diterjemahkan dengan mereka berkumpul memang menunjuk kepada sebuah pertemuan yang memiliki tujuan tertentu dan gambarannya sama seperti orang yang bersidang. Jadi pernyataan keinginan atau permintaan untuk membuat Allah lain merupakan sebuah keputusan bersama umat Israel. Kata Allah diterjemahkan dari kata Elohim yang merupakan bentuk jamak. Jadi mereka mengharapkan bukan hanya satu Allah, tetapi beberapa Allah. Meskipun beberapa penafsir mengatakan bahwa yang diminta ini hanya satu Allah, karena Elohim juga digunakan dalam perjanjian lama untuk menunjuk kepada Allah yang satu, yaitu Yahweh, Tuhan Israel. Kalau dipahami berdasarkan narasi, sebenarnya mereka meminta membuat Allah ini untuk menggantikan posisi Musa, karena dikatakan Allah ini yang akan berjalan di depan umat. Keinginan ini dihubungkan dengan ketiadaan Musa yang memang selama ini memimpin umat Israel dalam perjalanan. Namun Yahweh Allah Israel yang cemburu memang tidak menghendaki adanya Allah lain selain Yahweh. Para pembaca juga sudah terbiasa memahami bahwa yang berjalan di depan umat sesungguhnya adalah Yahweh Allah Israel. Karena itu, membuat Allah lain yang akan berjalan di depan umat sama dengan meniadakan peran Yahweh yang selalu berjalan di depan umat. Bagian terakhir dari ayat 1 menegaskan bahwa kekhawatiran umat berpusat pada ketiadaan atau ketidakhadiran Musa dan berhubungan dengan perannya yang dianggap penting bagi mereka. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia, adalah sebuah pernyataan yang menempatkan Musa sebagai pusat harapan umat. Situasi ini berbeda dengan narasi dalam Keluaran 24 ayat 14, yaitu meskipun Musa tidak bisa memastikan kapan dia akan turun dari Gunung Sinai, namun sambil menunggu Musa kembali, dia mempercayakan kepemimpinan umat selama dia tidak ada kepada Harun dan Hur. Karena itu, situasi seperti dalam Keluaran 32 ayat 1 ini tidak terjadi dalam Keluaran 24 ayat 14. Namun padanan narasi ini juga memperlihatkan bahwa umat tidak belajar dari peristiwa sebelumnya, yaitu bahwa kepergian Musa ke Gunung Sinai tidak bisa dipastikan kapan kembalinya, tetapi Musa tetap akan kembali untuk memimpin umat. Harun memang adalah kakak Musa, tetapi dia juga adalah mitra Musa dalam memimpin umat Israel. Sebagaimana yang disampaikan dalam Keluaran 24 ayat 14, Harun kadang diminta membantu Musa dalam mendampingi umat Israel. Dia adalah juga pemimpin bagi umat Israel. Itulah alasan kenapa umat Israel datang kepada Harun dan memintanya membuat Allah bagi umat Israel.
Namun sikap Harun dalam ayat kedua ini memperlihatkan bahwa sebagai mitra kerja Musa dalam memimpin umat Israel, Harun tidak memiliki sikap yang sama dengan Musa, yaitu mengarahkan umat untuk tetap hidup sesuai kehendak Allah. Harun tidak tegas dalam menyikapi keinginan umat. Dia tidak mencegah umat untuk bersikap tidak taat kepada Yahweh, tetapi mengikuti keinginan mereka begitu saja. Atau mungkin juga Harun berpikir ini hanya soal menggantikan posisi Musa, bukan menggantikan posisi Yahweh, Allah Israel. Dalam Keluaran 32 ayat 22-24, kita nanti akan melihat bahwa ketika Musa marah kepada Harun, Harun terkesan lebih menyalahkan sikap umat Israel dan cuci tangan dari sikapnya yang tidak tegas terhadap umat. Menuruti apa yang menjadi keinginan umat, Harun meminta mereka untuk menanggalkan anting-anting emas pada telinga istri dan anak-anak mereka. Kata yang dipakai untuk telinga adalah azene dari ozen, yang secara harafiah berarti telinga, tetapi juga bisa berarti mendengar, mengetahui, memberi perhatian, atau juga memiliki makna ketidaksenangan. Perintah Harun ini secara harafiah dapat berarti melepaskan emas dari telinga untuk membuat apa yang diinginkan umat Israel. Namun perintah ini secara lebih luas bisa bermakna Israel meninggalkan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka ketahui tentang Yahweh Allah Israel. Dari sisi Yahweh, permohonan Israel ini menyiratkan ketidaksenangan Yahweh Allah Israel kepada sikap umatnya ini. Dalam ayat ketiga, bangsa Israel melakukan sesuai dengan yang diperintahkan Harun kepada mereka. Mereka menyerahkan anting-anting emas milik mereka kepada Harun. Penggunaan kata kal ha'am yang berarti semua orang dari bangsa Israel menegaskan bahwa tindakan ini bukan tindakan dari hanya sekelompok orang dari bangsa ini, melainkan tindakan seluruh bangsa. Anting-anting emas sebenarnya bukan hanya sekadar perhiasan, tetapi juga dalam beberapa teks perjanjian lama dihubungkan dengan penyembahan kepada Allah lain selain Yahweh Allah Israel. Lihat misalnya Kejadian 35 ayat 4, ketika Yakub meminta seisi rumahnya untuk hanya beribadah kepada Allah dengan cara menjauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah mereka, serta menahirkan diri mereka. Seisi rumah Yakub kemudian menyerahkan segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Jadi anting-anting pada telinga di sini disejajarkan dengan dewa asing. Lihat juga Hakim-Hakim 8 ayat 24-27, ketika Gideon mengumpulkan anting-anting emas hasil jarahan bangsa Israel dari orang Ismail dan membuat efod yang disembah oleh orang Israel. Dalam ayat keempat, dijelaskan bahwa Allah yang diminta bangsa Israel dibuat Harun dalam wujud anak lembu. Tidak ada penjelasan kenapa bentuk ini yang dibuat Harun, tetapi dalam masyarakat Asia Barat Daya kuno, anak lembu atau banteng muda dipakai untuk menyimbolkan kekuatan ilahi, energi, kesuburan, juga kepemimpinan. Dewa juga kadang digambarkan berdiri di atas banteng. Pernyataan Harun dalam ayat keempat juga memperlihatkan bahwa pemahaman Harun berbeda dengan pernyataan bangsa Israel di awal. Bangsa Israel menginginkan Allah yang akan berjalan di depan mereka untuk menggantikan peran Musa. Tetapi dalam ayat keempat, Harun mengatakan bahwa anak lembu itu adalah Allah atau wujud dari Allah yang telah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Harun mewujudkan rupa Allah dalam wujud anak lembu itu. Pernyataan Harun ini mungkin juga dipakai narator untuk menunjukkan bahwa sebagai rekan Musa dalam memimpin Israel, Harun memiliki pemahaman yang berbeda dengan Musa, dan ini adalah sebuah masalah dalam kepemimpinan atau dalam memimpin bangsa Israel. Pemahaman Harun berbeda sekali dengan yang sudah ditegaskan Yahweh Allah Israel dalam 10 perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai tentang keberadaan Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Harun bertindak lebih jauh dari hanya sekadar membuat anak lembu dari anting-anting emas bangsa Israel. Harun juga mendirikan mezbah di depan anak lembu itu dan menetapkan perayaan bagi Tuhan di keesokan harinya. Mezbah selalu berhubungan dengan penyembahan. Ketika narator mengatakan bahwa mezbah itu didirikan di depan anak lembu, jelaslah itu berarti bahwa mezbah itu didirikan
dengan tujuan untuk menyembah atau beribadah kepada anak lembu tersebut. Hal ini sejajar dengan mezbah yang didirikan di depan kemah suci yang menjadi simbol kehadiran Yahweh. Namun bisa juga dengan maksud yang berbeda, bahwa ini adalah murni untuk penyembahan kepada Tuhan. Karena itu, meskipun tidak sesuai dengan hari raya yang telah ditetapkan, Harun menetapkan perayaan ini untuk merayakan kehadiran Yahweh di tengah-tengah umat. Jadi mungkin saja Harun ingin mengajak umat kembali dari kesalahan mereka dengan tetap menyembah Yahweh Allah Israel, sedangkan anak lembu itu hanya simbol dan tidak untuk disembah atau dirayakan. Pandangan ini sejalan dengan para penafsir yang mengatakan bahwa ini adalah cara Harun untuk mengendalikan umat Israel untuk tidak menyembah anak lembu itu, melainkan hanya menyembah Tuhan. Karena itu, Harun mendirikan mezbah di hadapan anak lembu dengan tujuan agar di hadapan mezbah ini umat Israel akan tetap menyembah Tuhan, bukan menyembah anak lembu tersebut. Harun bahkan menetapkan hari raya untuk Tuhan, bukan untuk Allah dalam wujud anak lembu itu. Ada juga penafsir lain yang mengatakan bahwa pendirian mezbah ini adalah cara Harun menenangkan dirinya yang takut karena telah melakukan kesalahan dengan membuat anak lembu itu. Dia juga bahkan menetapkan perayaan untuk Yahweh Allah Israel, bukan untuk anak lembu tersebut. Jadi pesta itu adalah untuk tetap memberikan penghormatan kepada Yahweh. Jadi Harun sebenarnya sedang berusaha melawan ketakutannya karena dia telah bertindak hanya mengikuti kemauan bangsa Israel, tetapi tidak sesuai dengan keinginan dirinya sendiri yang sebenarnya. Harun sedang melawan kesalahan yang dilakukan dengan mengajak umat untuk kembali menyembah dan merayakan kepemimpinan Yahweh dalam kehidupan mereka. Mengikuti ritual penyembahan yang ada dalam tradisi Israel, dalam ayat ke-6, dikatakan bahwa umat Israel mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan atau korban pendamaian. Perayaan ini dilakukan di pagi-pagi hari sekali atau di awal hari berikutnya. Setelah mempersembahkan korban, mereka makan dan minum serta bersukaria. Pernyataan bangunlah mereka lebih berhubungan dengan aktivitas mereka sebelumnya, yaitu duduk makan dan minum. Jadi narasi sebenarnya hanya menghubungkan aktivitas bersukaria dengan makan dan minum sebagai kesatuan atau keberlanjutan aktivitas umat pasca mempersembahkan korban. Kegembiraan atau sukacita memang menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam pemberian korban keselamatan atau pendamaian. Kata tsacek yang diterjemahkan LAI dengan bersukaria secara harafiah berarti tertawa, yang menunjuk kepada aktivitas bercanda, tertawa, bermain, tapi juga saling mengejek atau dalam arti bercanda. Kata tsacek ini juga memiliki arti membelai yang berhubungan dengan aktivitas seksual. Karena itu ada penafsir yang mengartikan aktivitas bagian akhir ayat 6 ini, termasuk di dalamnya pesta pora, mabuk-mabukan, termasuk hubungan seksual yang diartikan dari makna belayan. Namun ada juga penafsir yang mengartikan tsacek sebatas pada bersenang-senang dan mengabaikan aktivitas seksual ini. Ada juga penafsir yang menghubungkan aktivitas pasca pemberian korban ini sebagai pesta-pesta yang mirip dengan kebiasaan dalam pemujaan kepada dewa kesuburan. Orang-orang yang memuja dewa kesuburan menjadi kecanduan dalam bersenang-senang sampai melakukan aktivitas ketidaksucian yang berhubungan dengan pemujaan dewa kesuburan. Tentu aktivitas ketidaksucian yang dimaksudkan di sini adalah hubungan layaknya suami istri, sebagaimana muncul dalam ritus-ritus penyembahan dewa kesuburan. Dalam ayat ke-6 ini, nama Harun sama sekali tidak disebutkan atau tidak disinggung lagi. Jadi apa relevansi teks ini bagi kita orang percaya saat ini? Pertama, teks ini mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin umat memiliki peran penting dalam menuntun umat untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu pemimpin harus bersikap tegas dalam menyikapi keinginan-keinginan umat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Belajar dari Harun, seorang pemimpin harus bisa menjaga kesehatian dengan pemimpin yang lain. Janganlah sampai pemimpin memiliki sikap berbeda dalam mengarahkan umat untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Dalam kehidupan bergereja,
para pemimpin gereja harus bisa menunjukkan kesehatian mereka dalam menjalankan tanggung jawab bergereja bersama warga gereja. Jangan sampai para pemimpin gereja tidak bisa bersikap tegas dan memperlihatkan kepada umat atau warga gereja bahwa mereka tidak memiliki kesehatian dalam melayani warga gereja. Dan itu berdampak pada kehidupan umat yang tidak baik atau yang tidak berkenan kepada Allah. Yang kedua, kepedulian umat terhadap keberadaan pemimpin tidak harus berdampak pada pengambilan tindakan yang tidak benar. Umat Israel di satu sisi memperlihatkan kecemasan mereka terhadap keberadaan Musa, tetapi di sisi lain mereka mengambil keputusan yang tidak sesuai kehendak Allah dalam mengatasi kecemasan tersebut. Warga gereja juga bisa saja menunjukkan kepedulian mereka terhadap situasi atau masalah yang dialami para pemimpin gereja. Namun kepedulian terhadap masalah yang dialami para pemimpin harus bisa diatasi dengan cara-cara yang benar, yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Demikian studi Alkitab hari ini. Sampai bertemu kembali di studi Alkitab selanjutnya. Tuhan memberkati.